Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Wabil khusus nikmat sehat, kemudian nikmat kesempatan sampai hari ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rahmat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in termasuk kita di dalamnya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat kelak. Amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak lupa khatib berwasiat marilah kita untuk senantiasa terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengapa Al-Qur'an menyebut mizan bukan hanya sekedar timbangan, tetapi sebuah keajaiban konsep keadilan yang Allah terapkan, yang mengguncang bagaimana cara pandang manusia terhadap keadilan itu. Hadirin rahimakumullah, bayangkan sebuah pengadilan apabila hakimnya adil, saksinya jujur, buktinya lengkap, namun ketika tiba saat memutuskan perkara, tidak ada alat untuk mengukur mana yang lebih berat, kebenaran atau kebatilan. Mungkinkah keadilan akan benar-benar terwujud pada saat itu? Karena itulah, dalam kehidupan sehari-hari ini, hampir semua transaksi manusia membutuhkan alat ukur yang tertentu. Misalnya saja, panjang diukur dengan meter, berat diukur dengan kilogram, waktu diukur dengan jam, dan uang pun diukur dengan angka yang tertera di dalamnya. Tanpa ukuran yang jelas, keadilan akan berubah menjadi pendapat, dan pendapat seringkali dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang lain. Pernahkah kita memperhatikan satu hal yang sangat menarik? Ketika berbicara tentang hari kiamat, Al-Quran tidak hanya mengatakan bahwa Allah akan menghisab manusia. Allah berulang kali menyebutnya dengan kata mizan. Mengapa? Mengapa Allah memilih kata mizan? Bukan sekedar mengatakan bahwa amal akan diperiksa. Allah pun berfirman, dan kami akan memasang timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat kelak, maka tidaklah seseorang dizolimi sedikit pun. Surat Al-Anbiya ayat ke-47. Allah pun berfirman, dan adapun orang yang berat timbangannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Quran surat Al-Qari'ah ayat 6-9. Hadirin rahimakumullah, Allah tidak mengatakan barang siapa yang banyak amalnya, tetapi Allah berkata barang siapa yang berat mizannya. Mengapa? Apakah arti mizan dalam bahasa Arab? Kata mizan berasal dari akar kata waw, zai, dan huruf nun yang bermakna menimbang, mengukur dengan tepat, menentukan kadar sesuatu, menegakkan keseimbangan. Dari akar kata yang sama lahirlah kata yang disebut dengan wazan, berat atau ukuran, kemudian mauzun, sesuatu yang ditimbang, dan mawazin, yaitu bentuk jamak dari mizan yang artinya timbangan-timbangan. Menariknya, dalam bahasa Arab, kata mizan bukan hanya berarti alat penimbang, ia juga berarti standar keadilan, tolak ukur kebenaran, dan ukuran yang lurus. Karena itu, ketika Al-Quran menggunakan kata mizan, maknanya jauh lebih luas daripada sekedar neraca. Hadirin rahimakumullah,
Mengapa Allah memilih kata mizan? Dalam kehidupan dunia, manusia sering kali menilai sesuatu berdasarkan jumlah uang, jabatan, popularitas, penampilan, bahkan gelarnya. Tetapi Allah mengajarkan bahwa semua ukuran itu bisa jadi keliru. Di akhirat nanti, ukuran yang berlaku bukan persepsi manusia, yang berlaku adalah mizannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Allah lah yang menentukan apa yang benar-benar bernilai di hadapan Allah. Boleh jadi satu sedekah hari ini yang dilakukan dengan ikhlas lebih berat daripada ribuan amal yang dipenuhi dengan rasa ria, ingin dipuji orang lain. Boleh jadi satu ucapan yang menjaga hati orang lain lebih berat di hadapan Allah daripada pidato panjang yang dipenuhi dengan penuh kesombongan hati manusia. Apa kata para ulama? Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mizan pada hari kiamat adalah timbangan yang nyata, yang dengannya amal-amal manusia ditimbang secara adil atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah menetapkan keberadaan mizan sebagai hakikat, bukan hanya sekedar simbol. Allah Maha Kuasa menjadikan amal memiliki bentuk yang dapat ditimbang sesuai dengan kehendak Allah. Syekh Asy-Sya'di menambahkan bahwa penyebutan mizan menunjukkan sebuah kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Tidak ada satu amal sekecil apapun yang luput dari perhitungan dan penghisaban Allah. Hadirin rahimakumullah, mengapa disebut berat dan ringan? Pernahkah kita berpikir keikhlasan tidak memiliki massa, kejujuran tidak memiliki berat dalam satuan kilogram, kesabaran tidak dapat diukur dengan timbangan laboratorium? Lalu mengapa Al-Quran mengatakan dan menggunakan istilah berat dan ringan? Karena Allah sedang mengajarkan bahwa setiap amal memiliki nilai, meskipun manusia tidak mampu mengukurnya. Sains hari ini hanya mampu mengukur benda, mizan Allah mengukur makna. Sains mengukur massa, Allah mengukur keikhlasan. Sains mengukur gerakan, sementara Allah mengukur niat manusia. Disinilah batas ilmu manusia, dan disinilah dimulainya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mizan bukan hanya milik, yaitu hari kiamat kelak. Menariknya, kata mizan juga digunakan ketika Allah berbicara tentang kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-7 sampai 9, dan langit telah Dia tinggikan dan Dia letakkan mizan agar kamu jangan melampaui batas dalam mizan. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi mizan. Ar-Rahman ayat 7 sampai dengan 9. Hadirin rahimakumullah, dalam satu rangkaian ayat yang tadi Allah menghubungkan langit dengan mizan. Para mufasir menjelaskan bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang timbangan jual beli saja, tetapi juga tentang prinsip keseimbangan dan keadilan yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan. Artinya, mizan bukan sekedar alat di pasar. Ia adalah pondasi dari sebuah peradaban. Ketika mizan rusak, maka keadilan akan rusak, ekonomi akan rusak, hukum akan rusak, keluarga rusak, bahkan masyarakat pun menjadi rusak. Di sini letak keajaibannya. Mengapa Al-Quran memilih satu kata yang mampu menjangkau begitu banyak makna? Karena Islam bukan hanya mengajarkan manusia untuk memiliki timbangan, tapi Islam mengajarkan manusia untuk menjadi manusia yang hidup dengan mizannya itu. Menimbang sebelum berbicara, menimbang sebelum menghukum, menimbang sebelum mencintai ataupun membenci, menimbang sebelum mengambil sebuah keputusan. Seorang mukmin bukanlah orang yang mudah bereaksi,
tapi ia adalah orang yang terbiasa menimbang. Hadirin rahimakumullah, marilah kita renungkan sejenak. Hari ini kita sangat takut jika timbangan di pasar dikurangi beberapa gram saja. Kita marah jika neraca keuangan dimanipulasi. Kita menuntut keadilan ketika hak kita dikurangi sedikit saja. Namun, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana jika ternyata selama hidup ini kita memakai timbangan yang salah? Bagaimana jika kita terlalu berat menimbang kesalahan orang lain, tetapi terlalu ringan untuk menimbang dosa-dosa kita sendiri? Bagaimana jika kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang berat menurut timbangan manusia, tetapi sangat ringan di dalam mizannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin itulah sebabnya Al-Quran tidak hanya berbicara tentang hisab, Allah berbicara tentang mizan, karena pada akhirnya kehidupan ini bukan perlombaan mengumpulkan siapa yang paling banyak, melainkan perjalanan mengumpulkan siapa yang paling berbobot di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat nanti tidak ada lagi yang bertanya berapa banyak harta yang dikumpulkan, berapa tinggi jabatan yang kita raih, atau berapa banyak manusia yang memuji kita. Yang menentukan keselamatan hanyalah satu pertanyaan: apa yang paling berat di dalam mizanmu? Maka mulailah hari ini, jangan hanya mengejar amal yang terlihat besar di hadapan mata manusia, tetapi kejarlah amal yang menjadi berat di dalam mizannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi yanabiul ulumi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka muzibu da'wat wa qadi al hajat wa ghafiruz zunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Illahi fis sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.